Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Melanjutkan video sebelumnya, di mana Ben dengan bipolarnya mulai mengungkap identitas para pekerja kartel. Tentu ini adalah masalah yang serius. Marty dan Wendy mungkin punya cara alternatif untuk menangani masalah ini. Bisa saja dia mengasingkan Ben ke luar negeri. Tetapi pertanyaannya, apakah Helen setuju dengan cara lembek seperti itu? Karena dengan masalah yang telah dia perbuat, rasanya cukup dimaklumi jika Helen ingin membunuhnya. Ya udah, daripada banyak spekulasi di awal, mending kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Marty mengetahui jika Ben telah keluar dari rumah sakit. Dia pun kini sudah berada di rumah Langmore untuk melihat apakah dia ada di sana. Mereka berdua sempat memperdebatkan inisiatif Ruth yang telah mengeluarkan Ben dari tempat yang seharusnya. Hingga kemudian perdebatan itu teralihkan oleh kedatangan Ben setelah dia dari rumah Helen. Ben mengaku jika dia baru saja berbicara dengan Helen dan putrinya. Ruth dan Marty yang paham jika Ben cari gara-gara dengan Helen, satu suara untuk memindahkan Ben ke tempat aman. Jadi Ruth segera mengambil tas dan senapannya, lalu memasukkan Ben ke dalam mobil. Sementara itu Helen pergi menemui Wendy. Dia berpura-pura belum melihat Ben dan hanya mendengar jika dia baru saja dibebaskan. Di saat yang sama Marty menelpon Wendy dan dia memberitahu semua masalah yang baru saja Ben perbuat. Marty berasumsi jika Helen berencana membunuh Ben. Jadi Marty meminta agar Wendy menyembunyikan reaksinya. Informasi singkat itu kemudian Wendy terjemahkan dengan sedikit kebohongan yang dia katakan kalau Marty baru saja dari rumah Langmore, di mana Marty tidak menemukan Ben ada di sana. Helen pun meresponnya dengan ekspresi sangat datar, seolah tak percaya dengan ucapan itu. Nielsen yang merupakan sikario sekaligus bodyguard Helen mulai membobol rumah Langmore untuk mencari tahu kebenaran faktanya. Untungnya Ruth lebih dulu mengamankan Ben ke rumah Darlene. Kedatangannya pun juga disambut dengan baik. Di tempat lain, Erin diam-diam mengatur pertemuan dengan Charlotte dan Jonah. Dia bertanya apakah benar keluarga kita bekerja untuk kartel. Mereka pada dasarnya langsung mengakuinya. Dan tentu saja jawaban itu sangat-sangat bodoh. Sehingga saat Helen berada di ruang tamu, Erin langsung menerobos masuk ke dalam rumah Marty. Dia marah sambil meneriakkan kata pembohong di hadapan banyak orang. Tentu saja ini adalah pemandangan yang tidak baik. Wendy sempat mencoba menenangkan Erin dengan segala bualannya, tetapi Erin lebih percaya dengan ucapan Jonah. Erin yang ngambek pun langsung meminta untuk dipulangkan kembali ke Chicago. Kejadian hari ini tentu semakin membuat suasana semakin runyam, di mana Helen menganggap keterbukaan keluarga Marty terhadap anak-anaknya merupakan kesalahan yang tidak dapat diterima. Karena sudah terlanjur mengetahui banyak hal, anak-anak menuntut untuk dilibatkan dalam diskusi penyelesaian masalah. Jonah dengan pemikiran radikalnya mengatakan bahwa kita semua harus lari dan memulai kehidupan baru. Marty dan Wendy sempat saling bertatapan ketika mendengarnya, karena rencana itulah yang dulu pernah Marty tawarkan. Namun rasanya sudah terlambat untuk menggunakan rencana itu lagi. Pada akhirnya untuk masalah Ben, mereka sepakat mengasingkan Ben ke luar negeri. Sementara untuk masalah kartel, Wendy sadar jika Helen pasti akan melaporkan kejadian ini pada Navarro. Jadi Marty harus menemukan cara untuk menjadi lebih berharga di hadapan kartel, di mana satu-satunya jalan untuk menggapai hal itu ialah dengan kembali melobi agen Maya. Di tengah gencar-gencarnya pengawasan sikario di area sekitar Marty masih perlu mencari cara agar Maya tetap ditugaskan di kasinonya. Dia pun meminta Sam untuk terus menjadi penjudi bayarannya. Perilaku itu jelas memancing pengawasan agen Maya. Sam yang ketakutan pun langsung melaporkannya kepada Marty. Namun kekhawatiran Marty ternyata tidak pada keluhan Sam ini, melainkan pada saat dia melihat Ben masuk ke dalam kasinonya. Seakan tidak memahami bahaya yang sedang dihadapi, Ben masuk ke dalam kasino hanya untuk menemui Ruth saja. Ketika Marty sadar jika Nielsen berjalan ke arah yang sama dengan Ben, dia langsung muncul dan memberitahu mereka apabila pembunuh bayaran Helen sedang menuju kemari. Untungnya Marty masih bisa membawa Ben pergi dengan perahu botnya, sehingga Nielsen tidak dapat mengikuti. Mereka akhirnya berhenti pada suatu tempat di hutan. Dengan segala kenaifannya, Ben berpikir masih bisa memperbaiki masalah yang telah dia perbuat. Tetapi Marty mengatakan sebaliknya. Hingga tak lama kemudian Wendy pun datang untuk menjemputnya. Supaya pengasingan ini tak dicurigai, Marty akan membawa ponsel Wendy ke Kansas City.
sehingga Wendy pun bisa membawa pergi Ben dengan aman. Wendy sendiri sebenarnya tidak yakin kemana dia akan membawa Ben pergi. Mereka hanya berkendara ke arah timur, dan saat ini mereka berhenti untuk makan malam. Di momen ini kita bisa melihat bagaimana kesehatan mental Ben yang sesungguhnya. Di satu sisi dia bisa tertawa lepas seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tetapi ketika Wendy mulai membahas penyakitnya, Ben seketika langsung menangis mengguguk-guguk karena merasa terasingkan. Perubahan emosi Ben bisa dengan cepat berubah drastis. Bahkan ketika dia membenarkan perilakunya terhadap Helen, ekspresinya pun langsung berubah sinis. Di rumahnya Marty mendapatkan teror pertanyaan dari anak-anak. Dia pun menjelaskan jika Ben sedang dibawa ke tempat aman. Jonah merasa cukup cemas dengan rencana ini, tetapi Marty meyakinkan jika ibumu pasti bisa mengantar Ben selamat sampai tujuan. Kembali ke Wendy yang saat ini dia tertidur di mobil. Entah apa yang akan Ben lakukan. Tiba-tiba dia menyelinap keluar dari mobil di malam itu. Hingga di pagi harinya, Wendy dibangunkan oleh ketukan jendela dari petugas kepolisian. Wendy didatangi polisi karena tadi malam Ben lah yang menelponnya kemari. Dia melapor kalau seorang kartel Meksiko bernama Omar Navarro berencana membunuhnya. Sontak laporan itu membuat Wendy terkejut. Untungnya dia mampu menjelaskan kalau adiknya baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Polisi itu pun akhirnya pergi, dan Wendy kembali melanjutkan perjalanan. Berdasarkan GPS iPhone Wendy, Marty menunjukkan kepada Helen kalau Wendy sekarang berada di Kansas City. Helen mempertegas jika tak ada ruang untuk penyakit mental pada bisnis kita. Ben harus mati bukan karena dia memberitahu Erin. Ben harus mati karena Erin bukanlah orang terakhir yang akan dia beritahu. Ben dan Wendy sendiri kini tengah berhenti untuk makan malam dan mengisi bahan bakar. Tetapi lagi-lagi Ben berulah dengan mencoba menelpon Helen. Dia menelpon bermaksud untuk memperbaiki semua kesalahannya. Untungnya sebelum dia menyebutkan lokasinya saat ini, Wendy segera tahu dan langsung menghancurkan teleponnya. Dengan ini maka Helen tahu kalau Marty sedang berusaha menyembunyikannya. Marty pun segera masuk ke dalam kamar dan segera menelpon Wendy. Di sana Wendy pun meluapkan kekesalannya. Dia merasa sudah kehilangan asa untuk mengendalikan adiknya. Ben selalu saja bertingkah seperti anak kecil yang selalu membahayakan nyawanya sendiri. Setelah telepon itu ditutup, Ben pun menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohannya. Wendy kemudian memeluk dan bertanya, di manakah tempat yang ingin dia tinggali? Ben kemudian menjawab kalau dia mungkin bisa tinggal di Knoxville. Sementara itu usaha Marty untuk mempertahankan agen Maya ternyata berhasil, karena Maya memberitahu Marty bahwa pembukuan kasinonya naik 19%, dan itu cukup untuk memperpanjang surat perintahnya. Pada pemberhentian bahan bakar lain, mereka kemudian pergi ke toko serba ada, dan di sana Ben diam-diam membeli telepon dan menyelundupkannya ke dalam mobil. Pada tahap ini Wendy menyadari bahwa adiknya akan terus mencelakakan dirinya sendiri, dimana dengan air mata berlinang, Wendy merasa sudah cukup untuk menemani adiknya. Selanjutnya Wendy membawa Ben ke sebuah restoran. Wendy bertanya apa yang Ben inginkan dalam 5 tahun ke depan. Ben menjawab dia ingin Ruth, anjing, rumah dengan taman, dan juga pekerjaan. Wendy terlihat berkaca-kaca ketika mendengar ucapan itu, hingga kemudian dia pamit ke toilet. Padahal sebenarnya Wendy ini pergi meninggalkan Ben di restoran sendirian. Yang tak lama setelah itu, Nielsen datang ke restoran tersebut. Tentu saja kalian dapat menebak akhir dari perjalanan ini. Awalnya saya bertanya-tanya bagaimana Nielsen sampai di sana begitu cepat. Admin berasumsi kalau Wendy lah yang telah menelponnya dan telah mengatur hal ini sebelumnya. Wendy sendiri kini menangis sejadi-jadinya ketika menelpon Marty. Dia tak tahu apakah yang dia lakukan ini benar, karena semua upaya yang telah dia lakukan untuk melindungi Ben selalu saja dirusak oleh Ben sendiri. Hingga sampai di keesokan harinya pun Wendy masih berada di pinggir jalan. Dia kemudian membeli vodka dan minum di mobilnya sambil meratapi kesedihan. Sementara Nielsen membawa pulang jasad Ben ke rumah duka milik Marty. Ruth pun juga ada di sana untuk melihat jasad Ben yang terakhir kalinya. Alasan kenapa Marty mengundang Ruth kemari, kami pikir Marty mencoba memainkan sandiwaranya agar seolah-olah kematian Ben ini murni disebabkan oleh Helen semata. Di saat jasad Ben Marty kremasi, Wendy bahkan tak berani menyaksikan momen itu. Dia lebih memilih untuk menutup diri, seolah dia menanggung beban berat yang dia sendiri bahkan tak sanggup menanggungnya. Adegan kemudian berpindah pada sebuah acara pembaptisan di Meksiko.
Navarro menonton proses itu via streaming online. Jadi bisa kita simpulkan jika bayi itu adalah anaknya. Awalnya pembaptisan itu berjalan sesuai rencana, hingga kemudian pria asing masuk dan menembaki semua orang. Dalam baku tembak itu beruntung si bayi masih bisa selamat. Setelah insiden itu, Navarro bertemu dengan Helen dan memberitahunya bahwa kemungkinan kita akan kalah perang. Sehingga Navarro ingin Helen membawa anak-anaknya ke Amerika, setidaknya sampai situasi aman. Di sana Helen kemudian meminta izin Navarro untuk mengambil alih semua bisnis kartel yang Marty kendalikan, karena menurutnya Marty telah gagal mengatur bisnis dengan baik. Beralih ke Ruth dan Wade yang kini sedang berbicara setelah dia kembali dari rumah duka. Di sana Ruth merasa sangat kehilangan dengan kematian Ben. Tetapi di samping itu, ternyata ada perasaan mengganjal di hatinya, yakni mengenai fakta kenapa Ben bisa sampai dibunuh. Wade yang saat itu disambati cuma bisa merespon kalau lebih baik dia mencari tahu jawabannya, yakni dengan cara bertanya langsung kepada Wendy. Kembali ke Helen yang sekarang dia sudah berada di Missouri. Secara diam-diam Helen menjalin kesepakatan dengan Charles supaya Charles menambahkan namanya ke lisensi kasino Missouri Belle. Rencana Helen untuk mengambil segalanya dan menyingkirkan keluarga Marty ternyata benar-benar sudah di depan mata. Kita semua tahu jika kesepakatan Charles dengan Wendy sebelumnya bisa dibilang cacat. Wendy gagal mewujudkan keinginan Charles untuk membangun hotel dan mall sebagai imbal jasanya, dimana dari sanalah Helen mulai masuk. Jika Charles bisa memasukkan namanya ke lisensi kasino, pembangunan hotel dan mallnya akan sangat mungkin dia wujudkan. Keterlibatan Sam dalam menjadi penjudi bayaran akhirnya dapat Maya putus dengan melakukan penangkapan terhadapnya. Meskipun penangkapan itu tidak akan berakhir pada penahanan, tindakan Maya ini seolah memperjelas jika dia tidak ingin menjalin kedekatan dengan Marty lagi. Kami tidak yakin berapa hari Wendy duduk di mobilnya sambil minum, tetapi ketika dia membeli lebih banyak vodka, ada seorang anak laki-laki berlari ke arahnya dan mengira jika dia adalah ibunya. Kejadian ini sepertinya membuat Wendy tersadar dari ketakutannya. Dia kini memikirkan nasib anak-anaknya sendiri, dan hal itulah yang membuatnya memiliki alasan untuk kembali pulang ke rumah. Tetapi sesampainya di sana, dia tidak disambut dengan baik oleh Jonah. Dia masih tak terima keluarganya diam saja ketika ada seseorang telah membunuh saudaranya sendiri. Ben's dead. Jonah. Yeah, he's dead and you guys are just gonna keep working with the person who killed him? I hate you. Sekembalinya Wendy, mereka kemudian melakukan pertemuan dengan Helen. Helen menggunakan nama Navarro supaya dia dilibatkan dalam pembuat keputusan semua bisnis kartel. Permintaan ini jelas membuat Marty dan Wendy sadar akan apa yang coba Helen lakukan terhadapnya. She's gonna have us killed. Don't be crazy. I'm not fucking crazy. Do not call me crazy. Okay. I can feel it. Di tengah kegelisahan mereka terhadap rencana Helen, Ruth tiba-tiba datang untuk menanyakan penyebab kematian Ben. Wendy pun menjelaskan kronologinya sesuai dengan versinya. Tetapi Ruth masih belum menerima jawaban itu dan malah menuduh Wendy sebagai penyebab kematiannya. Di sini Wendy kemudian balik menyalahkan Ruth karena jika dia tidak mengeluarkan Ben dari rumah sakit, tragedi ini pasti tidak akan pernah terjadi. Dalam hal ini mereka berdua mulai menyalahkan satu sama lain, hingga pada puncaknya Ruth memilih untuk resign. Ruth sadar jika dia akan dituduh sebagai pengkhianat setelah dia memutuskan untuk tidak bekerja kepada kartel. Itulah sebabnya dia langsung menemui Helen untuk menegaskan jika dia bukanlah seorang pengkhianat. Dari sini Helen melihat jika hubungannya dengan Marty sedang tidak baik. Dia kemudian bertanya, jika seandainya Marty dan Wendy tak lagi terlibat, apakah Ruth mau bekerja dengannya kembali? Ruth pun mengisyaratkan jika dia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Desas-desus berita pecahnya hubungan Ruth dengan Marty pun kini mulai terdengar sampai ke telinga Darlene, yang ternyata Darlene ini berminat untuk merekrutnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan membalaskan dendamnya dengan menembak burung Frank Jr., sebuah balas dendam yang tidak mampu Marty penuhi sebelumnya. Inisiatif Darlene ini ternyata membuahkan hasil yang positif, di mana akhirnya Ruth bersedia bergabung ke dalam organisasinya. Setelah itu mereka berdua menemui Cosgrove. Darlene mengatakan jika Ruth tak ada hubungannya dengan penembakan itu, dan yang lebih gilanya lagi,
Darlene ini malah mengajak Cosgrove untuk bekerja sama dalam mengedarkan heroinnya. Frank memilih untuk tidak langsung menyepakati tawaran itu. Tetapi sebagai seorang pebisnis, saya yakin Frank akan sangat mempertimbangkannya. Berdasarkan informasi rahasia dari tangan kanan Charles, ketakutan Wendy selama ini ternyata benar-benar terjadi, di mana nama Helen kini tercatat dalam lisensi kasinonya. Dalam hal ini Wendy kemudian teringat dengan perkataan agen Maya yang mengatakan jika kartel narkoba melakukan kejahatan di tanah Amerika, maka militer AS bisa terlibat. Sebagaimana yang kita tahu, jika kartel Lagunas pernah menyerang anggota mafia Kansas City, mereka bisa menggunakan hal itu supaya militer AS mau turun tangan untuk menumpas kartel Lagunas, yang pada akhirnya perang kartel akan berakhir dengan kemenangan dari kubu Navarro. Jadi yang mereka butuhkan saat ini hanyalah sebuah barang bukti. Charlotte menimpali bahwa Jonah memiliki rekaman pembantaian itu, yang mana masih tersimpan di dalam memori drone-nya. Wendy lantas segera menelepon Navarro. Wendy mengatakan jika dirinya bisa membantunya memenangkan perang. Wendy meminta agar Helen tidak usah ikut campur dalam bisnisnya. Navarro tidak berjanji akan melakukan hal itu, karena dia hanya akan berpihak pada sesuatu yang dapat menguntungkan baginya. Setelah mengumpulkan semua bukti yang ada, Marty menemui Maya untuk memberikan salinan bukti yang dapat memberatkan kartel Lagunas. Dia memohon agar Maya segera menindaklanjuti kasus ini, karena jika tidak, semua keluarganya akan dibunuh. Tetapi lagi-lagi Maya tidak bisa berjanji akan memenuhinya. Sementara itu, Helen ternyata memalsukan surat pengakuan dan tanda tangan Marty yang menyatakan jika kliennya bersedia mengakui kejahatannya. Jadi dua kubu yang saling berselisih paham ini sama-sama saling menyerang melalui jalur diplomasi. Entah dari kubu manakah yang akan diunggulkan. Yang jelas hari ini Navarro meminta Marty dan Wendy terbang ke Meksiko untuk mendatangi acara pembaptisan putranya. Di saat Marty dan Wendy bersiap untuk terbang ke Meksiko, pada saat yang sama Jonah menemui Helen dengan menodongkan senjata ke arahnya. Pada saat itu Jonah masih menganggap jika Helenlah yang telah membunuh Ben, hingga kemudian persepsi itu Helen patahkan dengan memberinya penjelasan yang sebenarnya. I did have your uncle killed because it had to be done, because he would have fucked up all of our lives. That is true. You need to understand something. Your mom is the one who okayed it. Fakta itu tentu saja membuatnya semakin hancur. Dia kemudian pulang dan menembakkan senapannya ke kaca rumah. Sesampainya di bandara, Marty ditelepon oleh agen Maya. Maya kesal kenapa Marty lebih memilih kesepakatan dengan agen Trevor. Di sana Marty berusaha menjawabnya dengan tenang, karena Nielsen berada tepat di belakangnya. Marty mengatakan kalau dia tidak menjalin kesepakatan apapun dengan Trevor. Maya pun segera meminta Marty untuk mengklarifikasi masalah ini secepatnya. Sayangnya Marty tak bisa melakukan hal itu, karena sekarang dia akan terbang ke Meksiko. Dari sini Maya sangat memahami apabila nyawa Marty tengah dalam bahaya. Singkat cerita sampailah mereka di kediaman Navarro. Navarro menyambut mereka dengan ramah, hingga kemudian Navarro lalu memeluk mereka, sembari mengatakan hari ini adalah sebuah permulaan. Kira-kira apakah kesalahan Helen sampai membuatnya harus dibunuh? Nantikan jawabannya hanya di channel Fast Movie.